Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Perihal cermin politik dalam produk hukum. Demokrasi Pancasila banyak melahirkan produk hukum yang diwarnai kepentingan penguasa. Apa hubungan antara politik dan hukum? Buku ini semula adalah sebuah disertasi dari penulisnya Muhammad Mahfud MD untuk meraih gelar doktor dalam ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM). Mahfud yang khusus mendalami hukum tata negara telah menghubungkan ilmu hukum tata negara dan ilmu politik melalui penelitiannya tentang hubungan kausal antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum. Studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum itu menghasilkan tesis. Setiap produk hukum merupakan cermin dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum menurut Mahfud akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan, dalam hal ini penguasa. Penulis mencontohkan pemerintah dengan Golkar dan ABRI sebagai pemegang hegemoni kehidupan politik tentu tak akan mudah menyetujui aspirasi untuk menciptakan format yang lebih seimbang, sebab itu berarti mereka harus mengurangi kekuasaan yang telah dimilikinya. Pembuktian ke arah itu dilakukannya dengan pendekatan dikotomis, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Adapun produk hukum yang dipilih secara spesifik meliputi hukum tentang pemilihan umum, termasuk semua bentuk peraturan pelaksanaannya, hukum tentang pemerintahan di daerah, dan hukum agraria. Dipilihnya produk hukum dari kedua cabang ilmu hukum itu memang cukup beralasan, sebab di dalamnya terdapat variabel yang pengaruhnya menentukan, yaitu hubungan kekuasaan (Gesellschaftsverhältnis). Dengan asumsi dikotomis, penulis mengemukakan asumsi dan hipotesis. Pertama, konfigurasi politik demokratis akan melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau populis. Kedua, konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum yang berkarakter ortodoks atau konservatif. Untuk mengetahui apakah konfigurasi politik yang berlaku dalam suatu periode tertentu demokratis atau totaliter, penulis menggunakan indikator sistem kepartaian yang dianut, peranan badan perwakilan rakyat, peranan badan eksekutif, dan ada tidaknya kebebasan pers. Sedangkan indikator apakah karakter produk hukum pada suatu periode itu responsif atau konservatif adalah bagaimana proses hukum tertulis dibuat, fungsi hukum dan kewenangan penafsirannya. Hasil penelitian yang dipaparkan berdasarkan 3 periode perkembangan politik itu menyimpulkan beberapa hal. Pertama, pada periode demokrasi liberal pada tahun 1945-1949, partai politik melalui Badan Perwakilan Rakyat sangat dominan menentukan perjalanan negara. Badan eksekutif tunduk kepada parlemen dan terdapat kebebasan pers. Kedua, pada periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959-1966, partai politik sangat lemah. Badan eksekutif yaitu presiden sangat kuat dan kebebasan pers tidak ada.
Dalam periode itu tidak diselenggarakan pemilihan umum dan hukum tentang pemerintahan di daerah berkarakter konservatif. Yang menarik, UU nomor 5 tahun 1960 tentang hukum agraria justru berkarakter responsif. Ketiga, pada periode demokrasi Pancasila pada tahun 1966 hingga sekarang, partai politik sangat lemah, badan eksekutif sangat kuat, dan kebebasan pers tidak ada. Produk hukum yang dihasilkan UU nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum serta peraturan pelaksanaannya berkarakter konservatif. Hal itu juga berlaku pada hukum tentang pemerintahan di daerah. Dari substansinya, penulis juga telah memaparkan pengaruh politik terhadap bidang hukum publik di Indonesia. Apakah pengaruh politik yang demikian besar terhadap hukum publik itu disebabkan negara Indonesia masih termasuk developing country sehingga negara hukum yang menjadi asasnya tidak dijelmakan? Ataukah apakah hal ini disebabkan UUD 1945 memberi kekuasaan yang besar kepada presiden? Karena itu buku ini sangat menarik untuk kalangan politisi, cendekiawan hukum, serta pemerhati politik dan hukum di Indonesia. Isinya jelas berbeda dengan tulisan-tulisan yang menggunakan pendekatan normatif semata. Sri Sumantri M, pakar hukum tata negara. Forum Keadilan nomor 15 tahun 2 November 1998 halaman 91.